Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua mata kuliah teori farmaseutika dasar ini kita akan membahas dua bab ya. Yang pertama nanti ada neraca dan yang kedua yaitu perhitungan dosis maksimum. Nah, yang pertama kita akan membahas neraca terlebih dahulu. Nah, neraca atau nama lainnya itu timbangan ya. Nah, timbangan itu ada 3 macam. Yang pertama ada timbangan gram kasar, timbangan gram halus, dan juga timbangan miligram. Timbangan gram kasar itu dia paling berat untuk daya bebannya, itu antara 250 gram sampai 1000 gram atau 1 kilogram. Dan kepekaannya itu 200 miligram. Sedangkan timbangan gram halus ini di tengah-tengah ya. Nah, dia daya bebannya 100 sampai 200 gram, kemudian kepekaan 50 mg. Dan timbangan miligram itu daya bebannya 10 sampai 50 gram, sedangkan kepekaannya 5 mg. Nah, apa itu daya beban dan juga kepekaan? Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, kepekaan. Definisi dari kepekaan itu adalah tambahan bobot maksimum yang diperlukan pada salah satu pinggan timbangan. Ya, pinggan timbangan itu berarti yang untuk meletakkan anak timbangan atau bahan itu ya, namanya pinggan. Di tambahan bobot maksimal yang diperlukan pada salah satu pinggan timbangan. Setelah keduanya diisi muatan maksimum, yang menyebabkan ayunan jarum timbangan tidak kurang dari 2 mm bergeraknya tiap desimeter panjang jarum. Ini definisi dari kepekaan. Sedangkan daya beban yaitu bobot maksimum yang boleh ditimbang. Nah, misalnya ini kepekaannya daya bebannya yaitu 250 sampai 1 atau 1000 gram, berarti maksimum adalah 1000 gram ini tadi ya untuk timbangan kasar gitu. Nah, ada juga minimum penimbangan. Yang namanya minimum penimbangan berarti dia batas terkecil, batas penimbangan terkecil atau masa terkecil yang boleh ditimbang. Untuk apa ada masa terkecil atau minimum penimbangan ini? Agar memberikan akurasi sesuai yang diinginkan dan memenuhi manajemen kualitas atau aturan yang kita ikuti ya. Jangan-jangan kalau bobotnya kurang dari bobot yang ditimbang itu kurang dari bobot minimum penimbangan, nanti bisa dikatakan tidak akurat yang ditimbang itu ya. Nah, ini penimbangan terkecil itu juga ada perhitungannya. Rumusnya yaitu 1/5% dikali kepekaan. Ya. Jadi kita harus tahu dulu kepekaan timbangan tersebut berapa. Biasanya itu ada di timbangannya. Tulisan kepekaannya berapa itu ada di timbangannya. Nih. Tujuannya untuk supaya penimbangan baik dan teliti, gunakan timbangan sesuai dengan kapasitasnya. Lalu timbangan gram untuk 1 gram ke atas dan timbangan miligram untuk yang di bawah 1 gram. Ya. Jadi ada timbangan gram ini untuk yang 1 gram ke atas, timbangan miligram yang kecil yang biasanya itu ada wadah kacanya itu untuk di bawah 1 gram. Gitu ya. Kalau timbangannya menimbang bahan yang di atas 1 gram itu pakai yang timbangan yang lebih besar, timbangan gram yang lebih besar. Tuh. Nah, contoh perhitungan penimbangan terkecil yang menggunakan rumus tadi itu. Nah, misal kepekaan timbangan miligram itu 2 miligram, maka penimbangan terkecil ya, penimbangan minimum yang boleh ditimbang di timbangan tersebut yaitu 1/5% dikali 2 miligram, sama dengan 40 miligram. Nah, jadi minimal bahan yang bisa ditimbang di timbangan tersebut yaitu 40 miligram. Gitu. Tapi biasanya batas minimum disamaratakan itu 50 mg ya. Untuk timbangan miligram itu paling kecil itu 50 mg. Ya, ini tadi contoh ya, misalnya kepekaannya 2 mg. Nah, ini bagian-bagian timbangan. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah belajar di sekolah farmasi gitu ya, sudah tidak asing lagi dengan bagian-bagian timbangan ini. Nah, namun untuk anak yang dari SMA ya, nah ini ada beberapa bagian-bagian timbangan yang perlu diketahui ya. Ini ada papan landasan timbangan, ini yang bawah ini ya.
Kemudian tombol pengatur tegak berdirinya timbangan, ya ini di bawah sini. Jadi supaya timbangannya ini datar horizontal ya, papan landasan ini horizontal. Nah ini bisa diatur di bawahnya ini. Tombol pengatur tegak berdirinya ini bisa diputar-putar ya supaya dia datar papan landasannya itu. Lalu bandul penunjuk tegak berdirinya timbangan. Nah bandulnya itu di sini. Jika sudah lurus papannya atau alasnya ini, nanti dia akan sejajar dengan alas bandulnya. Jadi ada bandul, kemudian di bawahnya itu ada alas bandul. Ya, biasanya ini bergerak ya. Kalau misalnya belum horizontal di papannya, nah nanti dia tidak sejajar. Jadi antara bandul dengan alasnya ini tidak sejajar. Bila tidak sejajar, berarti papannya itu masih belum lurus gitu. Kemudian ada jarum timbangan. Jarum timbangan itu yang ini ya, yang nomor 4 ini. Kemudian ada skalanya. Skalanya di sini. Tuas penyangga timbangan. Ya, ini tuas penyangga timbangan, pisau tengah atau pisau pusat, ya. Pisau tangan, tangan timbangan, tombol atau skrup pengatur keseimbangan nomor 10 ya, antara kanan dan kiri ini. Pinggan kanan dan kiri ini harus seimbang kan? Nah, itu bisa diatur keseimbangannya dengan mengatur skrup nomor 10 ini. Dan yang terakhir piring timbangan atau pinggannya. Ini nomor 11. Ini ya. Nah, bagaimana cara menyiapkan timbangan? Ya, sebelum kita menimbang, kita harus pastikan dulu beberapa hal. Jadi jangan langsung digunakan timbangannya. Apa yang harus diperiksa? Yang pertama, komponen timbangan sudah berada pada posisinya atau belum. Ya, semua komponen itu sudah lengkap atau belum. Misal anak timbangannya sudah ada juga, ya nanti. Jadi pokoknya sudah harus disiapkan semuanya. Yang kedua, posisi timbangan diatur sehingga horizontal. Jadi papannya tadi diatur sehingga horizontal dengan mengatur tombol pengatur tegak berdirinya timbangan. Yang nomor 2 ini tadi, yang ada di bawah. Seperti kakinya ya, kaki papannya ini tadi. Ini bisa diputar-putar untuk mengatur. Sampai bandul 3 berada di posisi di tengah-tengah alas bandul. Ini nomor 3 ini harus di tengah-tengah alas bandul. Kemudian jika sudah seimbang, jika sudah horizontal, maka kertas timbangan bisa diletakkan pada piring timbangan, kertas perkamennya ya, untuk alasnya. Jadi jangan langsung digunakan di piringnya untuk menimbang, tapi dialasi terlebih dahulu dengan kertas perkamen. Kanan dan kirinya harus sama-sama diberi kertas perkamen. Kemudian nomor 4, timbangan disetarakan dengan tuas penyangga timbangan. Yang nomor 6 ini, ya. Jadi untuk mengetahui pinggan kanan dan kiri ini seimbang atau tidak, kita harus memutar tuas nomor 6 ini. Ya, diputar ke kanan sampai kedua pinggan itu naik. Nah, jika kedua pinggan sudah naik dan dia sejajar, jarum yang nomor 4 ini sejajar, berarti kedua pinggan ini sudah seimbang gitu. Namun ketika nomor 6 ini dinaikkan, diputar ke kanan, kemudian salah satu pinggan itu misal jatuhnya ke kanan gitu ya, berarti dia masih belum seimbang. Ya. Jadi yang kiri ini harus di nomor 10 atau nomor 8 ya. Nomor 8 ini berarti harus diputar gitu. Harus diseimbangkan supaya jarum nomor 4 ini harus lurus gitu. Nah, apabila sudah setimbang, jarum menunjukkan goyangan ke kiri dan ke kanannya makin lama menunjukkan arah skala tengah yang nomor 4 tadi ya. Jadi apabila sudah seimbang, nomor 4 tadi itu benar-benar di tengah. Yang nomor 4 ini. Jarumnya ini harus sudah di tengah. Tapi jangan lupa nomor 6 ini harus diputar ke kanan dulu supaya piring timbangannya naik. Nah, maka timbangan sudah bisa digunakan jika piring timbangannya sudah seimbang. Itu cara menyiapkan timbangan. Nah, bagaimana cara menimbang? Nah, kita harus pastikan terlebih dahulu ya setelah timbangannya siap dipakai. Lalu kita boleh menimbang bahan. Yang pertama, letakkan anak timbangan di posisi sebelah kiri timbangan.
anak timbangannya di sini ya. Mau nimbang berapa gram, ditaruh di sini 1 gram, 2 gram, dan seterusnya. Nah, ditaruh di sebelah kiri anak timbangannya. Kemudian ini ya ditaruh sebelah kiri, dan bahan yang akan ditimbang diletakkan di piring timbangan sebelah kanan. Bahan yang akan ditimbang diletakkan di sebelah kanan ini, nomor 11 yang sebelah kanan. Ini. Kemudian pelan-pelan tuas penyangga diputar, yang nomor 6. Ini. Tuas penyangga diputar sampai piring timbangan terangkat untuk melihat apakah yang ditimbang kurang atau lebih gitu, dengan melihat kesetimbangannya. Jadi nanti di praktikum Anda akan lebih memahami lagi gitu ya. Memahami lagi karena di praktikum nanti akan disediakan video-video gitu. Nah, setiap kali akan menambahkan atau mengurangi bahan yang ditimbang, tuas penyangga timbangan ini harus diturunkan. Kan kalau mau memastikan sudah seimbang itu kan nomor 6 harus diangkat. Tetapi ketika mau menambah, misalnya ternyata kurang, bahannya itu kurang, belum 5 gram gitu. Nah, nomor 6 ini harus diturunkan dulu. Jangan menambahkan pada saat posisinya naik. Tapi harus diputar dulu kiri ya, dikembalikan seperti asal, baru bahannya ditambahkan lagi gitu. Kemudian proses penimbangan telah selesai bila tuas penyangga timbangan yang diputar dan piring timbangan terangkat, jarum sudah menunjukkan kesetimbangan. Jadi yang ketika nomor 6 ini diangkat kanan dan kiri sudah seimbang, ya berarti proses penimbangan sudah selesai. Berarti sudah yang ditimbang 5 gram, berarti sudah sesuai bahannya dengan anak timbangannya itu sudah sesuai. Itu cara menimbang. Nah, selesai menimbang bagaimana? Bahan dan beban diturunkan di pinggan timbangan. Jadi ambil anak timbangannya satu per satu ya. Jika anak timbangannya miligram, jangan lupa mengambilnya pakai pinset, jangan pakai tangan ya. Kalau yang anak timbangan gram juga tidak masalah pakai pinset juga. Ya, jadi mengambilnya satu per satu sambil dicek gitu. Yang ditimbang betul atau salah. Jadi anak timbangannya diambilnya satu per satu sambil dilihat gitu ya. 1 gram, 100 mg, seperti itu sambil dicek. Bila akan menimbang bahan lain, maka kertas timbangan diganti dan timbangan disetarakan. Jadi kertas perkamennya diganti dengan yang baru dan disetarakan lagi dengan memutar tuas nomor 6 gitu. Itu selesai menimbang ya. Nah, ada beberapa jenis bahan obat ya. Bahan obat itu kan tidak hanya dalam bentuk padat saja. Ada yang bahan padat, setengah padat, cair, cairan kental, dan bahan yang jenisnya oksidator. Nah, untuk yang bahan padat itu biasanya langsung saja ditimbang di kertas perkamen gitu. Tapi kalau bahan yang setengah padat itu misal masih bisa di kertas perkamen tidak masalah ya. Di kertas perkamen nah biasanya dilapisi parafin liquidum atau cawan penguap yang telah ditara. Ya, ditara itu apa? Nah, itu nanti ya setelah ini. Kemudian bahan cair. Bahan cair ditimbang berarti tidak bisa pakai kertas perkamen lagi ya. Jadi pakai kaca arloji atau di cawan penguap ya, cawan porselen yang warna putih itu. Atau langsung di dalam botol atau wadahnya yang sudah ditara juga. Jadi kalau misal menggunakan wadah tambahan dari luar ya, bukan perkamennya itu, kita harus menara terlebih dahulu, menyeimbangkan wadahnya itu tadi. Tapi jika menggunakan perkamen saja ya tidak perlu ditara. Lalu bahan cairan kental, ini ditimbang di atas kertas perkamen yang sebelumnya telah diolesi parafin cair juga, mirip seperti yang setengah padat tadi. Kalau bahan oksidator, ini ditimbang di atas gelas arloji tertutup yang sudah ditara juga. Gitu. Ya, oksidator. Jangan lupa gelas arlojinya tertutup ya, jadi setangkup seperti itu. Nah, cara menara. Ya. Intinya kan menara itu jika kita menggunakan wadah lain, memerlukan wadah lain untuk menimbang. Misalnya gelas arloji, cawan porselen, Erlenmeyer, botol sediaan, atau pot salep, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita yang pinggan sebelah kanan itu kan
ada wadahnya, ada gelas arlojinya. Sebelah kiri kan masih kosong. Nah, tujuannya menara itu kita harus menyeimbangkan kanan dan kiri. Kalau misalnya di kanannya itu ada cawan porselen, otomatis kita harus menambahkan sesuatu kan yang di sebelah kiri supaya dia itu seimbang, supaya wadahnya itu dianggap tidak ada gitu ya, dianggap nol. Nah, itu tujuannya menara itu seperti itu. Jika kita menggunakan wadah lain, wadah tambahan. Nah, menaranya menggunakan apa? Biasanya itu pakai kelereng seperti itu ya, atau gotri ya, gotri yang kecil-kecil itu bisa. Pokoknya yang bobotnya itu kira-kira sesuai lah beratnya itu dengan wadahnya. Jika misalnya kurang pas, bisa ditambah penara-penara kecil yang lainnya. Yang penting antara kanan dan kiri itu harus seimbang. Jadi sebelum digunakan, sebelum ditambahkan anak timbangan itu harus ditaruh terlebih dahulu ya wadahnya itu tadi. Gitu. Yang pertama kita harus pastikan dulu ya timbangannya itu harus setimbang terlebih dahulu. Nah, wadah yang akan ditara itu diletakkan di piring timbangan sebelah kanan. Jadi bahan yang mau ditimbangkan di sebelah kanan, anak timbangan di sebelah kiri. Nah, wadah yang digunakan untuk menara juga diletakkan di sebelah kanan. Jadi sama seperti tempat bahan yang mau ditimbang, sebelah kanan juga. Butir-butir penara dengan wadahnya ya, jadi bisa dipakai wadah juga ya, ditaruh di pot misalnya seperti itu, pot plastik kecil. Nah, itu penaranya ditaruh di situ supaya tidak berantakan di piring timbangan, jadi diletakkan di wadah kecil seperti itu penara-penaranya. Itu diletakkan di sebelah kiri. Nanti akan satu tempat dengan anak timbangannya penaranya itu. Tuas penyangga dinaikkan ya untuk melihat kesetaraan antara wadah dan penaranya. Bila belum seimbang, butir penara ditambahkan atau misal kebanyakan ya dikurangi. Pokoknya sampai mencapai titik keseimbangan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penimbangan yang biasa menggunakan anak timbangan dan juga bahannya dimasukkan ke dalam wadahnya itu. Jangan lupa anak timbangan itu diletakkannya di luar wadah penara ya. Jadi jangan dimasukkan di dalam penaranya. Jadi diletakkan di luar wadah penara. Masih dalam satu piring timbangan, tetapi penaranya tadi kan di pot salep misal atau pot plastik gitu. Nah, anak timbangannya taruh di luarnya gitu. Itu cara menara. Cara penimbangan hasil akhir. Nah, penimbangan hasil akhir misal kita mau buat bedak gitu ya, bedak yang diletakkan di wadah bedak dari kertas. Nah, kita kan harus menimbang hasil akhir yang didapat itu kan berapa, ya. Jadi bila dikehendaki hasil akhir peracikan ditimbang sebelum dimasukkan ke dalam wadah untuk menghitung persentase kesalahan. Nah, karena ada wadah, jadi harus ditara juga. Wadah bedak atau wadah salep dan sebagainya tetap harus ditara. Tara wadah sediaan sebelum sediaan dimasukkan. Ya, sama seperti cara sebelumnya. Setelah sediaan dimasukkan ke wadah, taruh di piring timbangan sebelah kanan. Gitu. Dan penara di piring sebelah kiri. Ya, sama. Kemudian letakkan anak timbangan pada piring timbangan sebelah kiri. Persis ya, caranya seperti menara yang tadi. Sampai dicapai kesetimbangan. Nah, penambahan anak timbangan sebaiknya diurutkan dari yang terberat ke yang paling ringan. Jadi ini tipsnya untuk menimbang ya, supaya tidak tidak berulang kali menambahkan anak timbangan. Jadi tambahkan yang paling besar dulu. Misal 1 gram, 1 gram kurang, tambah lagi 1 gram. Pokoknya yang dari yang besar, jangan yang kecil-kecil, nanti habis anak timbangannya ya. Jadi yang besar dulu. Oke, kalau untuk yang neraca sampai ini ya, sudah selesai cara menimbang, kemudian bagian-bagian timbangan sampai situ. Nah, untuk yang materi kedua, ini tentang perhitungan dosis maksimum dan juga pengenceran. Nah, di bidang farmasi sendiri, kan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya.
ada peracikan obat di apotik, kemudian pengujian obat atau sediaan obat, dan produksi obat. Nah, biasanya aktivitas yang terjadi di dalamnya itu pasti berhubungan dengan proses penimbangan. Penimbangan itu berarti kan berat ya, bobot. Lalu pengukuran itu berarti kita mengukur volume atau perhitungan. Perhitungan itu unit unit ini satuan ya, meter dan sebagainya. Ilmu yang mendasarinya ini metrologi ya. Nah, ini satuan berat ya. Ada pikogram. Nah, ini 1 pikogram ini sama dengan 10 pangkat minus 12 gram gitu. Lalu 1 mikrogram sama dengan 10 pangkat minus 6 gram gitu. Dan seterusnya. Ini 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya bingung berapa sih 1 sentigram itu berapa gram gitu, bisa dilihat di sini. Lalu pengukuran dosis obat dalam bentuk sediaan liquid. Nah, kan ada beberapa jenis sendok ya. Sendok makan, sendok bubur, sendok teh. Nah, ini yang biasanya sering dipakai kan ini ya, sendok makan, sendok bubur, sendok teh. Sendok makan ini 15 mili ya. Udah tahu ya seharusnya. Kemudian sendok bubur 8 mili, sendok teh 5 mili. Ya, ini. Nah, pengenceran ini kita kembali lagi ke kepekaan yang sebelumnya kita bahas ya. Kepekaan tadi itu. Ya, atau penimbangan minimum, penimbangan terkecil yang diperbolehkan. Ini perhitungannya sama ya, rumusnya 1/5% dikali kepekaan. Nah, contohnya ini. Dan penimbangan minimum, ini 50 mg yang biasanya digunakan di timbangan miligram. Nah, bagaimana bila ternyata bahan yang kita timbang itu di bawah 50 mg? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini berarti kita harus melakukan yang namanya proses pengenceran atau penipisan. Itu apabila bahan yang kita timbang itu kurang dari 50 mg. Bagaimana caranya? Nah, bentuk-bentuk pengenceran itu ada 3 macam. Pengenceran berat dalam berat, ya, berat dalam volume, dan volume dalam volume. Kalau berat dalam berat itu berarti padat ke padat ya, berat. Berat ini berarti kita anggapnya padat gitu. Volume berarti cair ya. Jadi berat volume padat cair, volume cair. Kita bahas satu persatu. Nah, yang ini berat dalam berat. Nah, berat dalam berat ini berarti kita mengencerkan zat padat dengan menambah zat padat yang lain. Gitu kan, padat dalam padat gitu. Ya. Penambahan atau pengenceran itu bisa dilakukan dengan menambahkan pengisi yang tidak menimbulkan efek seperti glukosa atau sakarum lactis. Contohnya, misal kita diminta untuk melakukan penimbangan CTM sebanyak 10 mg. Ya. Penimbangan minimum kan 50 mg. Nah, berarti kan kurang dari 50 mg. Berarti kita harus melakukan pengenceran, ya, proses pengenceran atau penipisan. Caranya, nah ini. Kita harus menentukan perbandingan pengenceran. Biasanya ada 2 perbandingan yang bisa digunakan. 1/4 atau 1/9. Ya. 1/4 ini kan kalau misal ditulis dalam bentuk sama dengan, kita bisa nulisnya 1 sama dengan 5. Maksudnya ini sama dengan 1/4. Atau 1/9 ini sama dengan 1 sama dengan 10. Ya, jadi bisa ada 2 kemungkinan untuk melakukan pengenceran. Satunya ini adalah bahan aktifnya yang mau ditimbang. 4-nya ini adalah bahan pengisinya, glukos atau SL tadi itu. Ini juga 1-nya ini adalah bahan aktifnya, 9-nya ini adalah bahan pengisinya. Nah, kenapa ada 2? Nah, ini misalnya contoh 1/4 ini ternyata masih kurang dari 50 mg. Berarti kita pakai yang 1/9. Tetapi kalau misal dalam perbandingan 1/4 ya sudah mencapai penimbangan bobot minimum, ya berarti perbandingan yang digunakan itu ya 1/4 ini gitu. Yang penting dia sudah mencapai
bobot minimum penimbangannya 50 mg. Nah, nanti caranya ya, kita harus menimbang CTM 50 mg. Kenapa 50 mg? Karena kan penimbangan minimum tadi ya, kembali lagi, penimbangan minimumnya 50 mg. Berarti kita timbang dulu CTM-nya 50 mg. Kemudian kita pakai perbandingan yang 1:4 ya. Berarti 50 dikali 4 sama dengan 200 mg. Jadi kalau di total komponen keduanya CTM dan SL ini kan 250 mg. Ya. Nah, yang kita butuhkan berapa tadi kan 10 mg. 10 mg. 10 mg dalam 50 mg itu kan berarti bisa ditulis 1/5 ya. 10 mg per 50 mg itu bisa ditulis 1/5. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil 10 mg-nya saja, berarti kan 10 mg dibagi 50 mg dari CTM dikali 250 mg dari total CTM dan juga SL-nya. Hasilnya 50 mg, berarti sudah boleh ya, sudah boleh ditimbang. Nah, berarti dalam 50 mg ini dia sudah mengandung CTM sebanyak 10 mg dan sisanya SL ya. 50 mg ini kita timbang, berarti sudah bisa dilakukan penimbangannya karena sudah mencapai penimbangan minimum tadi 50 mg. Gitu ya caranya untuk melakukan pengenceran berat dalam berat, padat dalam padat. Nah, bagaimana jika berat dalam volume ya, atau padat dalam cair? Jadi kalau ini contohnya asam sitrat ini 15 mg. Nah, 15 mg kan nggak bisa ditimbang ya, karena kurang dari 50 mg. Jadi harus ditambahkan dengan cairan. Nah, cairan ini juga syaratnya tidak boleh toksik, tidak boleh beracun gitu ya, dan harus melarutkan bahan aktifnya itu tadi. Misal di sini asam sitrat ya berarti harus melarutkan asam sitratnya. Pelarutnya itu harus melarutkan ini. Nah, kelarutannya bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di farmakope. Dia larut di mana, larutnya berapa, sukar larut, mudah larut, dan sebagainya. Bisa dilihat di farmakope. Cara mengambilnya gimana? Cara mempersiapkannya bagaimana? Nah, ini. Yang pertama, kita harus melihat kelarutan asam sitrat dalam air ya. Misal di sini pelarut yang kita gunakan air, dan ya dia memang larut air gitu. Nah, contohnya, ini contoh ya. Misalnya perbandingannya 1:1 ternyata kelarutannya asam sitrat dan air ya, 1 yang pertama ini asam sitrat, yang ini air. Nah, biasanya kalau misalnya kelarutan ya kelarutan padat dalam cair itu satuannya nanti gram per mili, yang padatnya gram, yang cairnya ini mililiter ya, mililiter. Nah, di sini berarti kalau misalnya 1:1 berarti 1 gram banding 1 mililiter. Jadi 1 gram asam sitrat itu bisa larut dalam air sebanyak 1 mili. Ya. Nah, di sini yang sudah diketahui asam sitratnya kan 50 mg ya, kita penimbangan minimum ya 50 mg. Nah, 50 mg kalau misalnya kita jadikan gram itu kan ya 0,05 dibagi 1000 ya. 0,05 gram. Berarti kalau 1:1-nya 0,05 gram banding 0,05 mili gitu ya. Nah, kalau 0,05 mili itu kan susah. Mau mengukur sejumlah 0,05 mili itu susah. 1 mili itu aja juga sudah susah ya. Nah, untuk itu kita bisa menambahkan airnya itu lebih dari itu. Yang penting jangan sampai kurang. Lebih tidak masalah ya, tapi jangan lebih-lebih sekali, nanti malah kebanyakan nanti ya. Jadi misalnya ini kita ambilnya 10 ml aja untuk mempermudah. Jadi kita pakai 10 ml. Jadi timbang asam sitrat 50 mg, kemudian ukur air sekitar 10 ml. Nah, proses kedua, larutkan asam sitrat dalam air yang diambil at 10 ml. Nah, jadi total larutan itu harus 10 ml. 50 mg plus air at 10 ml itu dilarutkan, dicampur gitu ya. Saya mau di beker glass gak masalah ya, beker glassnya harus dikalibrasi terlebih dahulu, tapi ya pokoknya at 10 ml. Lalu
Sudah ya, sudah larut. Nah, kan yang dibutuhkan tadi 15 mg. Jadi caranya ya 15 mg per 50 mg dikali 10 ml. 50 mg-nya dari sini, 10 ml-nya dari airnya yang add 10 ml tadi. Jadi sama dengan 3 mili. Jadi dalam 3 mili larutan asam sitrat ini sudah mengandung 15 mili 15 mg asam sitrat gitu. Itu cara pengenceran. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke volume dalam volume ya, pengenceran cairan dalam cairan. Nah, ini digunakan berarti keduanya itu berarti cairan gitu ya, yang mau diencerkan. Contoh, misalnya diminta membuat alkohol 70%, ya 70% jumlahnya 100 ml, tapi tersedia alkohol 96%. Nah, untuk pengenceran volume dalam volume ini berarti dia tidak ada hubungannya dengan penimbangan minimum yang 50 mg tadi ya, karena dia cairan dalam cairan, jadi di luar timbangan gitu. Nah, cara membuat alkohol 70% sebanyak 100 ml dari alkohol 96% adalah, nah ini, kita menggunakan metode aligasi ya. Mungkin dulu waktu SMF, bagi yang SMF sudah diajarkan nih metode aligasi. Caranya, ya yang pertama yang ingin kita cari yaitu kan 70% alkoholnya. Nah, itu diletakkan di tengah-tengah. Dari alkohol 96% kan ya, berarti 96%-nya ditaruh di atas sini boleh. Atau bawah sini tidak masalah, terserah. 96 ini berarti menunjukkan alkohol 96%. Sedangkan 0 ini dari mana? 0 ini dari air. Berarti kan campurannya kan nanti otomatis air. Alkohol dengan air kan, untuk menghasilkan 70% kan berarti alkohol 96% dengan air. Nah, air ini kan alkohol, kadar alkoholnya kan 0 ya, jadi ditulisnya 0. Ini 96, 0, 70 tadi ya dari situ. Kemudian kita lakukan pengurangan silang. Dari yang besar dikurangi kecil, 70 dikurangi 0 hasilnya 70. Jadi pengurangannya silang. Yang besar 96 dikurangi 70 hasilnya 26. Setelah itu hasil pengurangannya kita jumlah 7, 8, 9, terus 6, jadi 96. Nah, berarti alkohol 96% yang dibutuhkan adalah 70, 70-nya dari sini, per 96, 96-nya dari ini, dikali 100 ml. 100 ml dari alkohol yang diinginkan. Volumenya kan 100 ml. Hasilnya 72,9 ml. Ini alkohol 96% yang dibutuhkan. Airnya berapa? Airnya berarti dari 26. 26 ini. 26 per 96 per 96 dikali 100 ml. Dari alkohol 70% yang diinginkan kan 100 ml. Hasilnya 27,1 ml air atau aquades ya. Jadi yang ini adalah alkohol 96%, kan lurus ya. Lurusnya ini 96. Nah, ini 27,1 ml air. Air ini di sini. Nah, ini maka diambil ini. Untuk memastikan ya apakah perhitungan itu betul atau tidak, maka kita jumlah 72,9 plus 27,1 hasilnya harus 100 ml ya. Karena yang dibutuhkan tadi kan 100 ml. Ketika di sini sudah betul penjumlahannya itu, berarti perhitungannya sudah betul juga. Itu cara melakukan pengenceran volume dalam volume ya, cairan dalam cairan. Itu. Nah, ini latihan soal pengenceran. Nah, ini Anda bisa kerjakan soal ini. Tetapi ada beberapa soal yang dari soal ini yang nanti masuk ke kuis ya. Kuisnya nanti saya lakukan di Google Form ya. Nanti untuk selengkapnya saya akan beritahu melalui grup ya. Nah, ini untuk sisa soal yang tidak ada di kuis pada akhir perkuliahan nanti, Anda bisa kerjakan sebagai latihan Anda sendiri supaya nanti waktu ujian bisa mengerjakannya dengan mudah. Gitu. Ini mengenai pengenceran tadi ya, pengenceran padat-padat, padat cair dan juga cair-cair.
Lalu kita masuk ke dosis ya. Jadi kan kita materinya juga menghitung dosis. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari dosis itu apa. Dosis itu yaitu quantity atau kuantitas atau jumlah gitu ya. Kuantitas atau jumlah dari obat ataupun formulasi obat yang digunakan atau yang diminum gitulah, atau yang diminum atau yang diadministrasikan, yang dipakai gitu ya oleh pasien untuk mencapai efek terapi yang diinginkan gitu. Jadi intinya jumlah obat atau formulasi obat yang dikonsumsi oleh pasien agar mendapatkan efek terapeutik yang diinginkan gitu. Beberapa istilah dosis, ada single dose, itu dosis sekali pemakaian ya, single. Daily dose berarti 1 hari, dosis pemakaian dalam 1 hari. Daily divide dose itu dosis pemakaian 1 hari yang dibagi dalam beberapa kali pemberian. Divide ini dibagi. Dosis regimen ini jadwal waktu pemberian setiap dosis obat. Jadwalnya pagi, siang, sore, malam, itu dosis regimen. Dosis lazim atau terapeutik, ini dosis tercapainya efek terapi obat pada penderita dewasa. Jadi dosis lazim, dosis wajar gitu ya, untuk mencapai efek terapi. Dosis maksimum, berarti dosis tertinggi yang aman bagi penderita dewasa. Jika melebihi dosis maksimum, berarti nanti bisa toksik gitu ya. Jadi dosis maksimum ini paling tinggi yang boleh dikonsumsi. Nah, ini ada kurva, sumbu X-nya ini waktu dan sumbu Y ini kadar obat. Jadi ini gimana bacanya? Yang pertama kita baca dari sini dulu, onset of action. Onset of action ini berarti waktu yang dibutuhkan supaya obat itu mencapai efek minimum, supaya menghasilkan efek gitulah. Ya, waktu yang dibutuhkan. Ketika kita minum obat kan tidak 1 detik langsung efeknya timbul gitu kan, tidak. Ya, tapi butuh waktu. Itu namanya onset of action sampai mencapai efeknya. Jadi ini onset of action itu garis ini ya. Ya, yang ini. Sini onset of action. Nah, ketika sudah diminum dan obat bekerja, kadarnya kan akan naik ya. Naik terus sampai puncak. Sampai kadar maksimum. Udah nggak bisa naik lagi ya. Ini sudah kadar maksimum. Setelah itu obat kan rilis, kemudian terserap oleh reseptor-reseptornya. Nah, kan semakin turun lagi. Kadar obat di dalam darah itu turun sampai habis. Nah, kalau habis berarti beberapa jam, ini kan dalam waktu beberapa jam gitu ya. Nah, nanti minum obat lagi supaya naik lagi sampai kadar maksimum, turun lagi. Terus seperti itu gitu ya. Nah, ini ada MEC. MEC ini berarti minimum effective concentration. Jadi kadar efektif minimal lah, paling enggak dia di sini gitu sudah mencapai kadar yang efektif. Nah, antara kadar maksimum sampai MEC, ya kadar efektif ini namanya indeks terapi. Ya, ini namanya indeks terapi. Nah, ini ada MTC, ini yaitu maksimum toxic concentration. Artinya dia sudah mencapai dosis toksik kalau sudah melebihi batas ini. Atau nama lainnya yaitu dosis maksimum. Ya, beda ya kadar maksimum sama dosis maksimum. Dosis maksimum ini berarti dia nanti selebihnya sudah akan toksik. Kalau kadar maksimum ya berarti kadar maksimal yang memang obat itu miliki, misal 500 mg ya, kadarnya ya udah 500 mg maksimum di sini. Nah, ini MTC, MEC, MEC ini atau dosis lazim ya. Dosis lazim itu dosis yang menimbulkan efek terapi gitu. Ini ya, ini profil kadar obat dalam tubuh itu seperti ini. Standarnya seperti ini. Lalu bagaimana cara menghitung dosis? Nah, dosisnya yang bisa dihitung kan ada 2, dosis maksimum dan dosis lazim. Nah, ini bisa dilihat di Farmakope Indonesia 3 untuk dosis maksimum dan dosis lazim dewasa itu berapa gitu. Contoh, di sini ada resep. Resepnya itu kodein HCl, dosisnya 10 mg ya. Diminumnya 3 kali sehari, 1 kapsul.
kita disuruh mencari dosis maksimum dan dosis lazim dari ini. Apakah dia sudah memenuhi dosis lazim ataukah dia sudah melebihi dosis maksimum? Nah, itu kita lihat, kita hitung. Nah, ini. Kita hitung yang maksimum dulu ya, yang maksimum. Ini bisa dilihat di FI edisi 3 yang bagian belakang ya, halaman belakang sendiri gitu. Kita cari tahu dosis maksimumnya di pustaka dulu. Nah, ternyata dosis maksimum kodein itu 1 kali pemakaian itu 60 mg, 1 hari itu 300 mg. Ya, ini 1 kali. Ini 1 hari. Dosis sekali pakai dulu kita hitung, apakah dosis sekali pakainya melebihi dosis maksimum atau DM atau enggak gitu. Dosis yang diminum kan tadi 1 kali kan minum 10 mg. Ya berarti udah langsung aja 10 mg dibagi 60 mg dikali 100%. Hasilnya 15,16%, berarti kan kurang dari 100%. Kalau kurang dari berarti masih belum overdose, ya tidak overdose. Ini untuk satu kali. Kalau 1 hari gimana? 1 hari. Tadi kan minumnya 3 kali ya sehari. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, dosis maksimumnya berarti 30 mg hasil dari ini ya. Dibagi 300. 300 dari mana? Dari farmakope ini tadi. 300 mg untuk yang 1 hari. Jadi 30 mg dibagi 300 mg dikali 100%. Hasilnya 10%. Nah, ini masih di bawah 100%. Jadi dia belum overdose. Jadi dua-duanya dosis 1 kali dan dosis 1 hari itu tidak overdose. Nah, itu cara menghitung dosis maksimum. Lalu dosis lazim. Dosis lazim juga bisa dilihat di FI 3 juga ya. Di sebelahan biasanya dosis maksimum, dosis lazim itu sebelahan. Nah, kita hitung apakah dia tepat dosis ataukah underdose gitu. Kita hitung dulu yang 1 kali pakai. Yang 1 kali pakai berapa? Tadi kan 10 mg juga ya. 10 mg dibagi dosis lazimnya. Ini 1 hari. Ini yang ada di farmakope ya. 1 kali, ini 1 hari. 1 kali ini 1 hari. 1 kali 10 sampai 20. Kita karena ini rentang jadi kita mau milih 10 sampai 15 sampai 20 pokoknya maksimal tidak masalah karena ini rentang. Jadi 10 dibagi 10 dari sini dikali 100% sama dengan 100%. Berarti dia tepat dosis ya. Kalau misalnya di bawah 100% berarti tidak mencapai dosis lazim, kurang itu dosisnya. Oke, ini tepat dosis atau tidak underdose. Lalu yang dosis 1 hari. Dosis 1 hari kan tadi 3 kali juga ya. 3 kali 10 mg sama dengan 30 mg. Jadi 30 mg dibagi 30 dari sini. Ini rentang juga jadi kita mau pakai 30 nggak masalah. 30 mg dibagi 30 mg dikali 100% sama dengan 100%. Dia tepat dosis juga. Jadi memenuhi dosis lazimnya untuk mencapai efek terapi. Ya, lanjut. Nah, ini takaran maksimum dengan aturan pemakaian sendok. Ini kita perhitungannya misal dengan menggunakan sendok takar ya, karena ini obatnya sirup atau cairan gitu. Ini misalnya contohnya acetaminophen. Ya, acetaminophen sirup atau paracetamol ya, nama lainnya. 120 mg per 5 ml. Minumnya 3 kali sehari. Tetapi menggunakan sendok teh ya, Clarity. Berarti ini sudah pas ya, ini 5 ml, ini juga 1 sendok teh kan 5 ml gitu. Kita cek dulu DM acetaminophen di farmakope 3 berapa. Ternyata 1 kali itu 500 mg, 1 kali minum. 1 hari 2 gram. Nah, 1 kali minum karena dia sama-sama 5 ml, ini 5 ml, pas. Jadi kan 1 kali minum 120 mg. Jadi 120 dibagi 500 dari sini dikali 100%. Sama dengan 24. Jadi nggak overdose, tidak overdose. Yang 1 hari karena minumnya 3, sehari 3 kali. Jadi 3 dikali 120
dibagi 2000 gram 2000 mg ini dari 2 gram ini ya, dirubah satuannya menjadi miligram, dikali 100% sama dengan 18%, berarti kurang dari 100%, jadi dia tidak overdose gitu. Ini untuk perhitungan dengan menggunakan sendok. Nah, dosis obat untuk anak ya. Faktor penyebab perbedaan respon obat pada anak dan dewasa itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu pola atmanya. Ya, jadi kan dosis anak sama dosis dewasa itu kan beda. Nah, faktornya itu, faktor penyebab respon obatnya beda juga itu ada atma. Atma itu berarti dari absorpsi, ya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Ya, anak sama dewasa itu beda. Lalu sensitivitas intrinsik terhadap obat beda. Jadi biasanya semakin tambah umurnya, semakin dewasa, nah itu respon obatnya itu berubah. Kadang konsentrasi obat di dalam darah itu sama. Antara satu orang dengan yang lainnya itu sebenarnya konsentrasi obatnya sama. Tetapi satunya itu anak-anak, satunya dewasa. Nah yang dewasa ini sudah nggak sensitif lagi gitu ya. Kadang bisa nggak sensitif, kadang bisa terlalu sensitif gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang sensitif berarti dia tidak menimbulkan respon. Obatnya itu tidak diminum itu tidak menimbulkan respon, padahal kadarnya sama. Nah, itu sensitivitas intrinsiknya beda. Dan redistribusi dari sel endogennya itu juga beda. Nah, cara perhitungan dosis anak itu ada beberapa cara. Ada yang dibandingkan umurnya, ada yang dibandingkan berat badannya, ada yang dibandingkan luas permukaan tubuh. Tuh. Tapi yang biasanya sering dipakai ini yang umur, yang dibandingkan umur. Nah, umur ini juga ada rumusnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, rumusnya gimana? Oke, sebentar. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ini yang pertama, bila anak-anak itu umurnya di bawah 8 tahun, ini pakai rumus Young. Bila anak-anak umurnya di atas 8 tahun, pakai rumus Dilling. Atau Cowling, tapi Cowling ini jarang dipakai ya. Biasanya yang dipakai Dilling, kalau tidak begitu Young. Kan ini umur atau usianya, misal di bawah 8 tahun, 6 tahun gitu. Jadi dosisnya 6 dibagi 6 plus 12 dikali dosis dewasa. Kalau ini misal anaknya umur 9 tahun. Di atas 8 tahun kan ya. 9 per 20 dikali dosis dewasa. Itu cara menghitung dosis anak dulu ya. Nah, ini cara perhitungan berat badan dan LPT atau luas permukaan tubuh. Nah, kita pakai cara yang umur ya, perbandingan umur. Misalnya ini, diketahui asetosal 0,250. Kalau nggak ada satuannya berarti dia gram. 0,250 gram. Atau dalam miligram ya dikali 1000 ya. 1, 2, 3 berarti 250 miligram asetosal. Nah, dosis dewasa di FI itu sekali pakai itu 1 gram DM-nya. Sedangkan 1 hari 8 gram. Kita hitung pakai rumus Dilling karena apa? Karena umurnya di bawah 8 tahun. Ya, jadi kita pakai rumus Dilling. Caranya tadi kan 4 atau umurnya ya 4 tadi per 4 plus 12. 4 plus 12 kan 16. Jadi 4 per 16 dikali dosis dewasa. Dosis maksimum dewasanya kan 1 gram. Sama dengan 0,25 gram. Lalu yang sehari 4 per 16 juga sama. Dikali dosis sehari 8 gram sama dengan 2 gram ini. Itu dosis maksimumnya anak-anak. Nah, kita hitung dosis pemakaiannya apakah overdosis atau enggak. Yang di sini kan 250 tadi ya, 250 mg. 250 mg di sini satu kali pakai juga 250 mg. Jadi sama, ini tepat dosis. Yang 1 hari ini diminumnya 4
DD1. Jadi sehari 4 kali. Jadi dikali 4. Ya, 250 mg dikali 4 sama dengan 1000 mg. 1000 mg itu kurang dari 2 gram kan? 2 gram kalau dijadikan miligram kan 2000 ya. 2000 mg. Jadi 1000 mg itu kurang dari 2000 mg. Jadi dia tidak overdosis juga. Itu. Nah, mau dijadikan persen bisa. Mau dijadikan persen berarti tinggal dikali 100%. 250 dibagi 250 dikali 100%. Sama dengan 100%, jadi dia tepat dosis. Yang satu hari 1000 dibagi 2000 dikali 100%. Sama dengan 50%. Ini kurang dari 100, jadi juga tidak overdosis gitu. Lanjut ya. Oke, ini latihan soal. Nah, ini nanti juga ada beberapa di kuis. Sisanya, bila tidak ada di kuis, Anda kerjakan menghitung dosis maksimum. Ya, dosis maksimum atau dosis lazimnya dicek di Farmakope. Kalau dua-duanya ada, dihitung dua-duanya, dosis maksimum dan dosis lazimnya. Itu dari bahan aktifnya ya, karena kadang tidak semua bahan aktif itu ada dosisnya ya. Biasanya itu obat keras gitu yang sudah ada obat keras, narkotik kayak gitu, itu ada dosis maksimum, dosis lazimnya. Ini Anda bisa cari kalau misalnya nanti tidak ada di kuis, Anda kerjakan sendiri sebagai latihan untuk ujian. Nah, ini untuk larutan. Untuk larutan, nah ini contohnya difenhidramin. Difenhidramin dosis DFI satu kali itu 100 mg, satu hari 250 mg. Nah, difenhidramin umurnya yang anak umurnya nanti itu 6 tahun. Jadi kita pakai rumus yang ya 6 tahun rumus yang ini ya. Ini rumus yang ya, seharusnya ya, bukan rumus Dilling. Ini rumus yang karena di bawah 8 tahun. Nah, caranya gimana? Nah, umurnya 6. 6 per 6 plus 12 kan 18. Ya, sama. 6 per 18 dikali 100 dari dosis ini sama dengan 33 ini. Kemudian 6 per 18 juga dikali dosis 1 hari, 83,3. Dia minumnya sehari ini 5 mili. 5 mili dibagi 60 ml. Karena nih 60 ml kan satu botol ya, satu botol 5 mili per 60 mili. Jadi kita menghitung dulu dia itu minumnya berapa difenhidramin sih, berapa miligram. Karena kan ini masih dalam bentuk 5 mili ya ininya. Kita belum tahu 5 mili ini mengandung berapa difenhidramin, berapa miligram difenhidramin. Jadi kita hitung dulu berapa difenhidraminnya. Caranya 5 mili dibagi 60 mili dikali 120 mg. 120 mg itu dosis difenhidraminnya di dalam satu botol 9,99. Berarti dia satu kali minum 9,99. Ini pakai ini ya. Ini biar membahas tentang soal ini. Nah, dia minumnya 3 kali. 3 kali berarti 3 dikali 9,99 untuk menghitung satu hari dia minumnya berapa difenhidramin. Jadi 29,99. Nah, sekarang kita hitung dosis, kita bandingkan dosis pemakaian terhadap dosis maksimum dalam persen. Jadi ini 9,99 dibagi 33,3 dikali 100%. Yang ini 29,99 dibagi 83,3 dikali 100%. Dua-duanya kurang dari 100%, jadi tidak overdosis ya, antara satu kali dan satu hari. Nah, dosis obat untuk penderita geriatrik atau lanjut usia. Ya. Semakin meningkat usia, maka akan terjadi perubahan fisiologi dan patofisiologi pada manusia. Jika orang tersebut mengkonsumsi obat, maka akan terjadi perubahan konsentrasi obat dalam tubuh dibandingkan dengan orang yang muda, karena terjadi perubahan ritmenya, ya sama seperti yang tadi. Nah, seseorang digolongkan dalam geriatrik itu jika usianya lebih dari 60 tahun.
Nah, bedanya apa nanti pasien geriatri? Bedanya itu di liberation. Liberation itu pelepasan obatnya gitu ya. Dan absorption, penyerapan. Nah, ini biasanya proses liberation sama absorption itu lebih lambat. Karena apa? Karena sekresi HCl ya, keluarnya HCl itu menurun, sehingga kecepatan disolusi obat juga menurun. Atau perubahan mukosa GI, ya, gastrointestinal, maksudnya di lambung dan usus. Perubahan mukosa di lambung dan usus sehingga proses absorpsi obat di daerah tersebut juga akan berkurang ya. Karena absorpsi obat kan kalau tidak di lambung, di usus gitu. Dan kecepatan pengosongan lambung, motilitas, gerakan usus dan aliran darah mesentrik menurun, tetapi total obat yang diabsorpsi dapat tetap gitu. Jadi kecepatannya aja yang menurun. Tapi total obat yang diabsorpsi tetap. Selain itu distribusinya juga berbeda. Nah, ini hubungannya sama cairan tubuh total. Biasanya pasien geriatri itu kan cairan tubuhnya itu berkurang. Maka volume distribusi cairan tubuh, volume untuk mendistribusikan cairan tubuh itu kan berkurang juga. Nah, karena itu sehingga konsentrasi obat dalam tubuh kan naik karena tidak didistribusikan gitu. Konsentrasi obat dalam tubuh naik. Nah, kadang juga kadar albuminnya itu turun, sehingga konsentrasi obat bebasnya naik. Nah, efeknya apa nanti? Efeknya ya juga bisa toksisitas itu ya, kalau misal konsentrasi obat dalam tubuhnya itu terlalu tinggi. Lalu metabolisme. Nah, ini fungsi hepar tidak banyak berubah dengan bertambahnya usia, biasanya ya fungsi hepar. Tapi obat tertentu mengalami perlambatan metabolisme. Lalu ekskresi, eliminasi ini juga berubah. Ya, kecepatan filtrasi glomerulus dan lain sebagainya ini. T setengahnya lebih panjang. T setengah itu waktu yang dibutuhkan obat untuk berkurang separuhnya. Konsentrasinya itu berkurang separuhnya. Itu lebih panjang. Jadi dia efeknya lebih lama, efek obatnya itu. Lalu pada pemakaian jangka panjang dapat terjadi akumulasi obat dan efek samping akan meningkat. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada pemberian dosis geriatrik itu dosis obatnya bisa dikurangi ya supaya konsentrasi obat di dalam tubuh ini tidak meningkat. Jadi dosis obatnya dikurangi. Kadang 50-80% dari dosis dewasa muda. Interval waktu pemberian diperpanjang. Misal sehari minumnya 3 kali. Jadi jaraknya dijauhkan lagi. Sehari minumnya 2 kali misal gitu. Jadi interval waktu diperpanjang. Atau kombinasi keduanya, dosisnya dikurangi, interval waktu juga diperpanjang. Nah, contoh obat yang sering dipakai itu ya allopurinol, piroxicam, dan turunannya, aminoglikosid, digoxin. Nah, lalu ada lagi perhitungan dosis sinergis. Sinergis ini berarti dia bekerja sama gitu ya, dapat menambah dosis sinergis itu. Jadi dapat meningkatkan efek kalau misalnya dosis sinergis antara obat A dan B. Nah, ini bersinergis. Nah, jadi totalnya nanti jadinya dosis maksimum A dan dosis maksimum B ini dijumlah karena memiliki efek yang sama biasanya. Contohnya tropin sulfat dan ekstrak beladon. Nah, ini dia termasuk obat yang sinergis ini. Dalam perhitungan dosis pemakaian digabung karena mempunyai efek yang sama. Sebagai parasimpatolitik ya untuk relaksasi otot gitu ya, relaksasi saraf otot. Ini nanti dijumlah jadinya dosis perhitungannya itu dijumlah antara DM atropin dan ekstrak beladon. Atau obat yang berada dalam satu golongan narkotik, misal doferi dan kodein. Nah, ini sinergis. Jadi kita harus jumlah supaya tidak overdose gitu ya. Jadi penjumlahan ini tidak boleh overdose. Nah, caranya ini misal seperti ini, atropin ini pemakaiannya 0,4 mg, ekstrak beladonnya 5 mg. Nah, kita cari tahu dulu kan dosis maksimumnya di farmakope berapa gitu ya. Ini tidak usah dikumpulkan ini ya. Kita bahas saja di sini. Dosis maksimum di farmakope itu atropin sulfat itu 1 mg per 3 mg.
Sedangkan ekstrak beladon itu 20 mg per 80 mg. Nah, caranya kita hitung satu-satu. DM atropin berapa? Ya, ini tadi yang ada di farmakope. Nah, pemakaiannya berapa? Caranya sama ya, pemakaiannya 0,4 mg kan tadi ya, ini. Ekstrak beladonnya 5 mg. Ya, 0,4 itu kurang dari 1 ya. Ya, minumnya sehari ya Ki berarti 4. Nah, 4 kali 0,4 ini 1,6 kurang dari 3, berarti dia tidak overdose ya. Dihitung persennya, nah hasilnya segini. 1 kali pakai untuk atropin, 1 hari untuk atropin, 1 kali pakai untuk ekstrak beladon, 1 hari untuk ekstrak beladon. Nah, sinergisnya kita harus jumlah 40 plus 25 untuk 1 kali pakai dan 53,3 plus 25 untuk 1 hari. Hasilnya ini. Ketika dijumlah hasilnya masih 65%, berarti dia masih tidak masalah ya, karena kurang dari 100%, tidak overdose. Yang 1 hari 53,3 plus 25, hasilnya 78,3, tidak masalah juga karena di bawah 100%, jadi tidak overdose. Gitu. Jadi perhitungannya intinya sama, tetapi karena sinergis jadi dijumlah, gitu aja. Nah, ini proses ini nanti ada beberapa yang masuk ke kuis ya yang akan saya bagikan setelah kuliah. Nah, untuk sisanya nanti bisa dikerjakan sendiri sebagai latihan untuk ujian, menghadapi ujian. Nah, sampai di sini dari saya pembahasan tentang neraca dan juga perhitungan dosis maksimum. Nah, apabila ada yang ditanyakan, kita diskusikan bisa di grup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.